saudaraku, video pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari KD 32 Sistem Produksi Budidaya Unggas Broiler berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Pada video yang lalu kita sudah bahas tentang sarana produksi budidaya unggas broiler dari alat dan bahan. Nah sekarang alat dan bahannya seperti apa? Saya sudah jelaskan yang lalu, yaitu kandang. Nah pertama, untuk kandang ini kita bahas dalam pertemuan video kali ini, yaitu persiapan kandang. Nah, kandang merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha kita di masa yang akan datang. Jadi tentu saja kita harus siapkan pembangunan kandang sesuai dengan apa yang kita harapkan di masa kegiatan budidaya ini berlangsung. Jadi dalam pembangunan kandang ini selamanya kita harus mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah. Rekomendasi itu dalam pembangunan kandang itu mengenai ukurannya. Jadi ukuran panjang, lebarnya berapa. Nah kalau panjang misalnya 20 meter, lebarnya 7 meter. Tidak boleh lebih dari 7 meter itu lebar. Kalau panjang terserah, panjangnya sampai 20-25, tapi lebarnya sudah direkomendasikan itu 7 meter. Kenapa lebar itu ditentukan? Karena lebar ini bisa mempengaruhi sirkulasi udara keluar masuk kandang. Kalau dalam proses sirkulasi udara keluar dengan leluasa di dalam kandang, itu akan membantu kenyamanan unggas, terutama di usia 0-14 hari, mereka merasa nyaman di dalam kandang. Coba kalau membangun kandang dengan lebar lebih dari 7 meter dan itu sudah terjadi dibangun, tidak apa-apa. Tetapi peternak ini, pemilik usaha ini, dia akan mengeluarkan biaya lagi. Kemungkinan dia akan menambah lagi kipas angin, ya, karena akan membantu udara di dalam kandang itu tidak saja dia mengandung CO2, tetapi dia juga membutuhkan oksigen, ya. Jadi kalau kenyamanan dalam kandang itu ada, berarti sirkulasi oksigennya itu lancar di sana. Makanya sudah ditentukan dalam ukuran lebar kandang itu sepanjang 7 meter. Nah, berikut hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membangun kandang. Itu pertama adalah jenis usaha. Jadi yang perlu diperhatikan dalam membangun kandang itu pertama jenis usaha. Nah, kita sedang memilih jenis usaha unggas broiler pedaging. Berarti struktur kandangnya sesuai dengan apa yang kita pilih. Bentuk kandangnya, kemudian lantainya, konstruksi atapnya, dan dindingnya. Jadi sesuai dengan jenis yang kita pilih, baik dia unggas pedaging atau unggas kulit atau petelur. Tentu beda. Kandang postal untuk broiler dan kandang baterai untuk unggas pedaging. Itu kalau kita memilih jenis usaha. Itu pertama. Kemudian yang ketiga, kita pertimbangkan skala usaha. Nah, skala usaha ini kalau usaha kita memikirkan bahwa usaha itu harus besar, ya. Jadi kalau skala usahanya Anda sudah programkan dari awal bahwa usaha budidaya Anda itu dalam bentuk skala besar, dari tipe kandangnya yang besar, kemudian dari konstruksinya yang bagus, yang kuat bangunannya, ya. Jadi itu harus Anda lakukan dengan baik dan benar. Kenapa? Kalau skala usaha Anda sudah milih yang besar, berarti konstruksi kandangnya bisa digunakan hingga 10 tahun, ya. Jadi 10 tahun kandang itu masih bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, modal. Jadi dalam mendirikan kandang juga tentu saja kita harus mempertimbangkan modal.
Kalau seandainya modal itu banyak, kenapa tidak? Kita harus membangun usaha yang lebih besar, lebih mewah lagi kandangnya dengan konstruksi yang bagus, dengan konstruksi bangunannya yang mahal. Kenapa? Karena dalam sistem pembangunan kandang baik postal dengan kandang baterai itu beda. Kalau kandang postal itu mungkin murah meriah, tapi dia bisa bertahan bangunannya dari bahan kayu dan bambu, atau kandang baterai dengan menggunakan bahan begitu banyak. Nah, kalau Anda memiliki modal, kenapa tidak? Itu ya, itu cara kita untuk mempertimbangkan mendirikan kandang seperti apa. Kita harus lihat jenis usaha, kemudian skala usaha, dan yang ketiga adalah modal. Yang berikut kita masuk di memilih lokasi yang tepat. Jadi dalam membangun kandang yang kita perhatikan itu lokasinya, tempatnya yang tepat dan tidak akan mengganggu. Ya, namanya saja kalau peternakan itu mengganggu karena menghasilkan bau yang tidak sedap. Pemilihan lokasi ini juga merupakan fondasi awal. Jadi fondasi awal Anda untuk membangun kandang ini agar kandang Anda ini aman, nyaman, dan tidak terusik oleh siapapun, Anda sudah mendirikan lokasinya yang tepat. Oke, dalam pemilihan lokasi ini hendaknya mempertimbangkan pertama, kondisi suhu lingkungan. Jadi mempertahankan kondisi suhu lingkungan. Jadi kondisi lingkungan itu baik untuk peternakan unggas, ya. Jadi baik untuk peternakan unggas, di mana kalau dalam kondisi suhu lingkungannya sirkulasi udaranya tidak lancar akibat adanya pepohonan yang ada di sekitar bangunan kandang, itu pepohonan boleh ditebang karena bisa mengganggu sirkulasi udara. Kemudian yang kedua, topografi, tekstur tanah, dan sumber air. Jadi kita mempertimbangkan yang kedua, yakni topografi. Nah, topografi ini berarti hubungannya dengan kondisi lahan. Lahan untuk pembangunan kandang itu melihat tekstur lahan, tekstur tanah. Tanahnya tidak miring, kemudian tidak mudah longsor, lalu dekat dengan sumber air. Kemudian yang ketiga, kita mempertimbangkan transportasi dan instalasi listrik. Transportasi juga sangat menentukan dalam usaha budidaya kita. Artinya transportasi, kita mengangkat alat dan bahan, kebutuhan kandang, kebutuhan pakan unggas, kebutuhan lain-lain yang menunjang budidaya, tentu saja harus transportasinya lancar. Kemudian dalam proses pemeliharaan, instalasi listriknya itu ada. Kalau memang tidak ada instalasi listrik di sana, Anda sendiri bisa menyediakan mesin generator untuk memberikan penerangan kehangatan terhadap unggas tersebut. Kemudian yang ketiga, luas lahan disesuaikan dengan target pengembangan peternakan. Jadi luas lahan disesuaikan dengan target pengembangan peternakan. Jadi kalau lahannya sangat luas, tentu saja Anda juga bisa membangun kandang yang besar, yang lebih besar lagi. Kalau kondisi lahannya sangat kecil, berarti kandang juga sesuai dengan keadaan lahan peternakan yang Anda bangun. Kemudian yang keempat, jarak dengan pemukiman warga. Jarak pemukiman dengan warga artinya tidak mengganggu lingkungan masyarakat. Tidak mengganggu lingkungan masyarakat, ini usaha Anda.
baik usaha itu sudah dibangun sekarang dan masa yang akan datang itu tidak mengganggu masyarakat sekitar dari segi bau yang dihasilkan oleh peternakan tersebut. Kemudian yang kelima, perizinan. Perizinan tentu saja sangat penting dalam kegiatan berwirausaha. Apa itu wirausaha budidaya, wirausaha dagang, wirausaha jasa, dan wirausaha industri, perindustrian. Ini harus memerlukan izin. Apalagi ini usaha budidaya. Karena ini usaha skala besar di mana Anda sudah memilih bahwa usaha ini akan membawa keberhasilan terhadap diri Anda itu sendiri. Jadi harus Anda mengurus surat izin usaha, SITU. Nah, surat izin itu baik itu berasal dari masyarakat sekitarnya, berasal dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, ya, SITU-nya keluar, dan surat izin gangguan yang dikenal dengan surat izin HO, Hinderol Ordonanti. Kemudian yang keenam, jarak dengan peternakan yang lain. Artinya jarak tempat peternakan Anda ini, jaraknya dengan orang lain itu antara 500 meter atau 1 kilometer. Nah, jarak antara 500 sampai dengan 1 kilometer ini aturan yang direkomendasikan pemerintah, berarti ini menjaga lingkungan tempat ini tidak akan tercemar. Artinya mengurangi pencemaran udara. Kalau terlalu berdekatan usaha satu sama lain, tentu saja akan mengganggu udara di sekitar tempat tinggal atau di sekitar desa tersebut akan terganggu. Jadi Anda harus mempertimbangkan itu. Kemudian menentukan skala usaha populasi ayam. Menentukan skala usaha populasi ayam, adik-adikku yang sangat aku cintai, di sini setelah mendapatkan lokasi yang strategis, bagaimana menentukan kapasitas kandang ayam yang tepat? Kapasitas kandang sebaiknya ditentukan sesuai standar kepadatan ayam dewasa yang ideal, yaitu 15 kg per meter bujur sangkar. Idealnya ayam yang dilepas di sana 6 sampai dengan 8 ekor, atau ayam petelur jumlahnya yang bisa dilepas di sana 12 sampai 14 ekor. Kenapa 15 kg per meter bujur sangkar? Itu 15 itu adalah luas kandang. Luas kandang misalnya 5x3 15 itu bisa ditempati oleh unggas broiler 5 sampai 6 ekor, atau unggas petelur sebanyak 12 sampai 14 ekor. Itu luas dari olahan tersebut. Jadi 15 kg meter bujur sangkar. Contohnya, kandang yang akan dibuat berukuran 25 x 7 meter berdasarkan standar kepadatan tadi, maka pada kandang ukuran tersebut luas kandang berukuran 25 x 75 meter berarti luasnya 175 meter bujur sangkar. Idealnya diisi dengan, jadi idealnya luas kandang 175 meter bujur sangkar idealnya bisa diisi dengan unggas pedaging sebanyak 1050 sampai 1400 ekor. Pas. Berarti di situ agak padat ya. Padat unggas di situ. Kemudian untuk unggas petelur itu sebanyak 2100 sampai 2450
ekor ayam petelur. Itu dengan luas kandang 25 kali 7, itu isi unggas pedaging 1050 sampai dengan 1400 dan unggas petelur 2100 sampai 2450 ekor ayam petelur. Yang berikut kita memilih tipe kandang. Perhatikan dengan baik. Tipe kandang pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor, yaitu konstruksi penempatan ayam dalam kandang dan fase pemeliharaan ayam. Berdasarkan konstruksinya terdiri dari pertama konstruksi atap. Nah, jadi kita harus melihat konstruksi atap. Ada yang namanya tipe jongkok, kemudian tipe A, kemudian ada tipe gabungan A dan jongkok, lalu ada tipe monitor dan ada tipe semi monitor. Ya, ini berdasarkan konstruksi atap. Itu ada 5. Yang berikut berbagai tipe. Berbagai tipe dan bentuk atap di atas ikut mempengaruhi lancar tidaknya sirkulasi udara dalam kandang. Untuk ayam pedaging dan petelur komersial modern yang dipelihara di daerah tropis, sebaiknya peternak memilih tipe atap monitor karena mempunyai kecepatan sirkulasi udara lebih tinggi. Yang berikut konstruksi dinding. Di sini konstruksi dinding, jenis kandang berdasarkan konstruksi dinding dapat dibedakan menjadi kandang terbuka open house, kemudian kandang semi closed house dan kandang closed house. Jadi berdasarkan konstruksi dinding. Jadi ada yang open house, ada yang semi closed house, dan ada yang namanya closed house. Jadi terbuka, kemudian gabungan terbuka dan tertutup, dan kandang tertutup. Oke. Kalau kandang yang tertutup berarti semuanya dindingnya, atapnya ada, dindingnya ada, kemudian tertutup dengan menggunakan bilah bambu atau kayu atau plastik. Tipe kandang yang namanya semi closed house itu terbuka dan tertutup. Itu biasa menggunakan tirai ya. Kandang menggunakan tirai. Apakah dia tirai bambu, tirai plastik ya. Kemudian yang kandang open house berarti dia terbuka. Jadi terbuka, tetapi bukan terbuka memang terbuka lebar, tapi tetap di sana ada dinding-dinding yang digunakan berupa bilah-bilah bambu atau kayu. Yang berikut konstruksi lantai. Konstruksi lantai itu dibedakan, tipe kandang dibedakan menjadi 2 berdasarkan konstruksi lantai, dibedakan menjadi 2. Pertama, kandang lantai rapat. Jadi berdasarkan tipe kandang, jadi konstruksi lantai itu ada 2. Pertama, lantai rapat. Jadi lantai rapat berarti di situ lantai dialas dengan liter. Contohnya kandang postal. Kemudian yang kedua, tipe kandang lantai renggang. Nah, kalau yang lantai renggang ini biasanya kita lihat di kandang ayam petelur. Kemudian untuk kandang lantai renggang ini ada beberapa macam. Pertama, kandang baterai. Ini dengan lantai terbuat dari kawat dan anyaman bambu. Dan yang kedua, kandang terbuat dari anyaman kawat
ram. Yang ketiga, kandang panggung lantai kandang menggunakan bahan berupa bilah-bilah kayu. Jadi ini kandang panggung seperti kandang yang kita lihat, kita amati langsung di kandang postal. Jadi kandang panggung ini gabungan antara kandang postal dan kandang bentuk panggung atau kombinasi panggung postal. Jadi kandang postal dan kandang panggung, ya. Jadi kita bisa lihat sekarang ini karena mungkin menjaga adanya pemangsa, kandang kebanyakan digunakan untuk ayam pedaging menggunakan kandang panggungnya. Jadi kombinasi postal dan panggung itu yang sekarang yang ada. Kemudian berdasarkan jumlah ayam yang ditempatkan dalam kandang, sistem perkandangan dibedakan menjadi 3. Jadi berdasarkan isi dari kandang itu ada yang namanya kandang tunggal, berarti 1 ekor unggas di dalam. Kemudian kandang sangkar 2 sampai 10 ekor atau dengan istilah kandang ganda, ya. Kandang ganda setiap sangkarnya 2 sampai 10 ekor. Kemudian kandang koloni. Kandang koloni lebih dari 20 ekor dalam satu kandang. Berdasarkan fase pemeliharaan ayam, kandang dibedakan menjadi 3. Jadi berdasarkan fase pemeliharaan ayam, kandang dibagi menjadi 3. Pertama, kandang indukan, kandang grower, dan kandang layer, ya. Jadi di sini materi kita tentang membahas kandang sampai pada fase pemeliharaan ayam, kandang dibedakan menjadi 3. Jadi dalam fase pemeliharaan kandang dibedakan menjadi 3. Kandang indukan atau brooder, kemudian kandang grower, dan kandang layer. Oke, demikian penjelasan saya pada kali ini. Dan bagi adik-adik, lakukan deskripsinya. Anda melakukan deskripsi dari materi apa yang saya jelaskan, kemudian ada lebih perjelas sampai pada pembagian kandang berdasarkan sistem pemeliharaannya. Anda bisa cari apa itu kandang indukan, apa itu kandang grower, dan apa itu kandang layer. Oke, kerjakan bersama teman secara kelompok atau secara mandiri. Kemudian ini menjadi bahan penilaian saya. Terima kasih pembahasan saya hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.